Malam di Riyadh menjadi saksi bisu bagaimana Barcelona berhasil back-to-back juara Piala Super Spanyol. Kemenangan ini dirayakan dengan penuh sukacita lantaran raksasa Katalan menang di tengah mental yang sedang kacau. Hansi Flick sekali lagi membuktikan bahwa rekor 100% kemenangan di final bukanlah sebuah kebetulan. Sementara kekalahan ini bukan hanya sekedar hilangnya trofi bagi Real Madrid, melainkan runtuhnya harga diri di depan musuh bebuyutannya. Gestur frustasi terpampang jelas di kubu Madrid yang gak terima menerima hadiah piring cantik. Florentino Perez yang kebetulan hadir langsung terlihat menunjukkan wajah marah. Cetak gol coba merangkum Barcelona juara Piala Super Spanyol hancurkan ambisi besar Real Madrid sebagai berikut. Juara back-to-back Piala Super Spanyol. Barcelona sekali lagi menegaskan dominasi mereka di tanah Arab dengan cara yang elegan. Anak asuh Hansi Flick sukses back-to-back juara Piala Super Spanyol di tahun 2026 ini. Nggak tanggung-tanggung, Barcelona berhasil mengalahkan Real Madrid selaku rival abadi dengan skor 3-2. Lalu apa faktor yang bisa membawa Blaugrana memenangkan back-to-back atas sang rival? Hansi Flick melihat jeli absennya Kylian Mbappe di pertandingan final El Clasico. Pemain tim nasional Prancis ini harus menepi karena menderita cedera lutut saat bermain di semifinal. Flick mengatakan absennya Mbappe menjadi kesempatan Barcelona untuk tidak terlalu memikirkan pertahanan. Alhasil kepercayaan diri para pemain Blaugrana juga langsung meningkat pesat. Apa yang menyebabkannya? Padahal Barcelona sendiri sedang mengalami masalah mental. Bahkan mental Blaugrana sempat terguncang dengan isu perpecahan Flick dan Lewandowski. Lewandowski kesal bukan main karena selalu menjadi pemain pelapis oleh Hansi Flick. Puncaknya adalah saat pemain asal Polandia ini mengancam bakal pergi dan enggan memperpanjang kontraknya. Jawabannya ada pada diri Kylian Mbappe yang sering menjadi momok menakutkan untuk Barcelona. Donatello menjadi striker yang paling rutin menjebol gawang Barcelona sejak bergabung ke Real Madrid. Di El Clasico musim ini saja, Mbappe menjadi penentu kemenangan Los Blancos. Flick langsung mempersiapkan diri menjelang pertandingan El Clasico yang cukup mepet. Sang juru taktik meminta para pemainnya meningkatkan intensitas latihan. Untuk apa sebenarnya Flick mempersiapkan latihan yang cukup keras demi sebuah trofi yang bisa dikatakan tidak bernilai? Flick pernah berkata bahwa setiap final adalah kesempatan emas yang harus diambil. Namun pelatih asal Jerman ini ingin menang dengan caranya sendiri dan tidak akan banyak mengubah filosofi. Kami ingin beradaptasi seperti yang selalu kami lakukan bagaimana kami ingin bermain. Kami fokus pada filosofi kami, pada ide bagaimana kami ingin bermain, kata Flick. Benar saja, Barcelona langsung mengambil inisiatif serangan dan mampu unggul terlebih dulu lewat Rafinha. Real Madrid sempat membalas satu gol lewat aksi individual Vinicius Junior. Namun Barcelona kembali unggul lewat gol dari Robert Lewandowski. Gonzalo Garcia menggenapkan keunggulan untuk Real Madrid yang memaksa babak pertama berakhir dengan hasil imbang. Memasuki babak kedua, Barcelona lagi-lagi mampu memegang kendali permainan. Lihatlah bagaimana saat Lamine Yamal mengacak-acak pertahanan Real Madrid. Meski nggak mencetak gol, Barcelona kembali unggul setelah Rafinha mencetak gol di menit ke-73. Gol ini menciptakan tensi permainan yang cukup panas. Real Madrid yang panik terpaksa menurunkan Kylian Mbappe yang sedang cedera untuk bisa mengejar ketertinggalan. Real Madrid sebenarnya punya banyak peluang untuk menang setelah Frenkie de Jong diganjar kartu merah. Akan tetapi sampai peluit panjang dibunyikan, skor 3-2 tidak berubah. Respon marah Florentino Perez dan pemain Madrid. Kekalahan atas sang rival seketika langsung menciptakan huru-hara di kubu Real Madrid. Ambisi besar yang digembar-gemborkan sebelum laga ternyata menjadi kekecewaan mendalam.
Untuk mengobati kekecewaan itu, pihak panitia mencoba untuk menghibur Los Blancos dengan memberikan trofi hiburan. Sekilas trofi ini mirip dengan piala Liga 1 yang pernah diraih Bayangkara FC. Gak heran para penggemar menjuluki trofi ini sebagai piring cantik. Dani Carvajal selaku kapten Real Madrid menunjukkan ekspresi kecewa dan malu yang padu menjadi satu. Para penggemar Barcelona langsung membuat meme lucu dan mengejek ekspresi Carvajal. Ada yang mengedit penerimaan trofi ini dengan piring nasi padang hingga mengedit logo Real Madrid. Ekspresi malu juga dipertontonkan oleh Kylian Mbappe yang menerima medali runner-up. Padahal biasanya Donatello sering kali tersenyum dengan kerap meraih medali juara. Berikutnya, gestur marah dan kesal juga diperlihatkan oleh sang presiden Florentino Perez. Pria tua berkacamata ini terlihat diam membisu sambil mengepalkan tangannya. Kalau bisa kami prediksi, mungkin Perez kesal karena sebelumnya dia sudah koar-koar juara. Sang presiden bahkan mengumpulkan 500 fans Real Madrid dari berbagai negara untuk meneror pemain Barcelona. Bisa jadi tangan Perez sudah gatal karena lama nggak memegang trofi. Ambisi ini sudah terpampang jelas saat Perez menjanjikan bonus besar senilai 200.000 euro atau 3,9 miliar rupiah per pemain. Biasanya sang presiden memberikan bonus tersebut saat memenangkan trofi bergengsi. Salah duanya adalah trofi Liga Champions ataupun Piala Dunia antar klub. Kemarahan fans Real Madrid juga nyata terlihat setelah Xabi diminta untuk pergi. Mereka menganggap tidak ada waktu lagi untuk La Barbaroja bisa membuktikannya di Real Madrid. Kesempatan demi kesempatan selalu disia-siakan oleh Xabi Alonso. Namun manajemen memastikan kalau posisi pelatih asal Spanyol ini masih tetap aman meskipun menelan kekalahan atas Barcelona. Sepatu futsal dari Legion bisa kamu dapetin diskonnya sebesar 54% dengan klik link di bawah ini. Magis Hansi Flick dan rekor 100% kemenangan di final. Ada hal yang unik di balik gelar juara Piala Super Spanyol yang diraih Barcelona. Kamu jangan melupakan sosok Hansi Flick sebagai pelatih spesialis turnamen dengan catatan yang sempurna. Setiap kali tim yang dilatih Flick selalu menginjakan kaki di partai puncak. Saat bermain di final pun, pelatih asal Jerman ini selalu bisa membawa pulang trofi juara. Gak heran Flick mencatatkan 100% kemenangan saat menginjakan kaki di partai final. Sang juru taktik sudah memenangkan 7 trofi bergengsi di sejumlah kejuaraan berbeda. Julukan si Raja Final memang layak disematkan berkat catatan nyaris sempurna di setiap perebutan gelar. Rekor luar biasa ini dibangun sejak masih menukangi Bayern Munchen. Flick memulai rangkaian suksesnya dengan memenangkan DFB Pokal di musim 2019-2020. Tak berhenti sampai di situ, sang juru taktik juga mempersembahkan 4 trofi sekaligus. Mulai dari DFL Super Cup, Liga Champions, Piala Super Eropa hingga Piala Dunia antar klub. Gak heran Flick menjadi salah satu pelatih tersukses yang meraih trofi dalam periode singkat. Dapatkan sepatu Alpha Genesis berwarna hitam emas dengan harga 169.000 aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Barcelona juara Piala Super Spanyol, hancurkan ambisi Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Akankah dominasi Barcelona di El Clasico akan terus berlanjut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.